Baik, Assalamualaikum teman-teman di kota Sukabumi atau dimanapun yang sedang menyaksikan video ini. Kita akan lanjutkan ya, bedah buku Sukabumi dan COVID-19. Buku yang saya tulis sekitar 4 tahun yang lalu ya, di masa pandemi. Kita nanti akan sebelumnya di episode 1 saya sudah membahas kenapa saya menulis buku ini. Alasan-alasannya dan dipengaruhi oleh apa saya sampai menulis buku ini. Di episode kedua ini kita akan membacakan atau membedah pendahuluan buku ini ya, atau prolog buku ini. Sebelumnya kita bacakan dulu sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, kita lanjut, kita langsung ke pendahuluan ya. Nah, jadi buku ini sekitar 273 halaman. Itu termasuk jilid dengan bagian belakang ya, tentu saja. Kita ke pendahuluan. Oke, ini pendahuluan buku ini ya. Jadi para ahli astronomi itu sudah menghitung ya, ternyata usia planet bumi ini ya, atau mungkin alam semesta, itu sekitar sudah 13 miliar tahun. Jadi bumi dan alam semesta ini terbentuk sekitar 13 miliar tahun. Ini adalah hasil penelitian ya. Yang namanya hasil penelitian tentu saja nanti bisa dibantah oleh penelitian yang lebih tepat ya, atau penelitian lain yang bisa membuktikan bahwa misalnya nanti oleh kita diteliti ternyata usia alam semesta ini bukan 13 atau 12 miliar tahun ya, melainkan misalnya 180 miliar tahun misalkan. Itu boleh ya. Boleh dikemukakan selama itu membantah penelitian ini ya. Jadi begitulah ilmu pengetahuan. Kan kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya begitu ya. Jadi ketika ada penelitian yang lebih mutakhir dan lebih ilmiah, itu akan mengalahkan atau menghapus teori sebelumnya. Itu sama dengan dulu ketika manusia pas awal-awal mengemukakan tentang alam semesta, ketika kemunculan para filsuf alam menyebut bahwa bumi lah sebagai pusat tata surya, itu kan oleh Ptolemeus ya. Kemudian pada sekitar abad ke-14 ya, kalau tidak salah 14-15, itu dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus tentang heliosentris ya, bahwa pusat alam semesta adalah matahari. Maka teori geosentris pun itu diganti atau tergantikan oleh heliosentris. Meskipun sampai saat ini masih ada ya pertentangan atau asumsi, karena ternyata itu masalah geosentris itu adalah memang multi tafsir juga ya. Yang pertama memang mengemukakan bahwa geo itu kan bumi ya, bahwa bumilah sebagai pusat tata surya. Bahkan kelompok lain ada yang mengatakan sebagai pusat alam semesta ya. Satu lagi menyatakan bahwa geosentris ini adalah paham yang mengatakan bahwa bumi ini memang hanya satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, sumber kehidupan. Nah, ini pun bisa dibantah ya ketika nanti ada penemuan di planet lain ternyata ada unsur-unsur yang mendukung kehidupan. Nah, begitu ya sifatnya ilmu pengetahuan. Jadi tidak tertutup, melainkan memang open atau terbuka. Siapapun boleh membantah selama sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan penelitiannya itu ya. Jadi ente atas asumsi atau atas implengan ya.
Sebab mesti bisa dibuktikan juga ya, namanya juga ilmiah, ilmu kan. Kalau ilmu itu kan pengetahuan, yang namanya tahu itu memang mesti betul-betul tahu ya. Dan yang namanya tahu itu tidak dibantah oleh orang lain. Misalkan ketika kita melihat batu ya, orang lain pun melihat itu batu ya. Memang di dalam bahasa Arab itu ada padanan kata ya, padanan kata untuk penelitian ini atau penggunaan akal itu yaitu ro'yu ya. Bahkan di dalam agama kita kan ada dua macam pertimbangan ya, ada pertimbangan berdasarkan wahyu, kemudian ada pertimbangan berdasarkan ro'yu atau akal pikiran. Nah, kedua-duanya saya sudah sebutkan di episode sebelumnya, memang mesti sepadan ya. Jadi tidak boleh dikotomis, dipisah-pisah ya. Kenapa tidak boleh dipisah-pisah? Karena kedua-duanya memang ayat ya. Bahkan kan di dalam keyakinan kita itu ada dua ayat. Ada ayat qauliyah yaitu wahyu ya. Kemudian ada ayat kauniyah yaitu alam ini. Ayat-ayat ini tanda-tanda ciptaan. Jadi tidak boleh dipisah, dijauhkan, apalagi diadu-adu ya. Diadu-adu itu dibenturkan ya. Tidak mungkin ya bahwa Allah misalnya menurunkan wahyu tentang langit dan bumi ketika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Karena apapun yang ada di alam ini memang sudah sangat sesuai dengan formula yang diciptakan oleh Allah. Seperti misalkan kenapa ketika kita naik ke atasnya atau ngalungkeun batu ke atas jatuh ke bawah ya, itu kan formula yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gaya gravitasi. Meskipun kemudian gaya gravitasi ini dimasukkan ke dalam salah satu teori yang dikemukakan oleh Newton ya. Dan itu memang Newton itu mengajukan dengan hitungan-hitungannya, dengan rumus dan formulanya. Nah, begitu. Jadi ada yang memandang bahwa usia alam semesta ini sudah 13 miliar tahun yang lalu, sejak peristiwa besar yang disebut dengan Big Bang atau ledakan dahsyat. Di dalam salah satu ayat Al-Quran itu kan dikatakan kanata ratkon fafataknahuma ya. Dulunya suatu hal yang memang kalau di dalam bahasa kita itu hal yang tidak hingga ya, padat ya. Rotkon itu kan padat kalau tidak salah ya, padat. Kemudian fafataknahuma. Nah, ini keunikan diksi atau pemilihan kata di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam ayat ini fafataknahuma itu tidak fafataknahum ya. Tidak jamak melainkan tasniyah ya. Tasniyah. Tidak jamak ya, tapi tasniyah. Tasniyah ini artinya dualitas. Jadi memang dengan adanya dualitas inilah yang dulunya bersatu ya, si sesuatu yang padat, pepat dan memang tak hingga, kemudian meledak, mancaura ya, bertebaran kemana-mana ya, salah satunya membentuk ini planet bumi. Nah, jadi itu Big Bang ya. Big Bang ini sebetulnya disebutkan oleh, kalau tidak salah, Stephen Hawking ya. Meskipun dia kan ateis kalau nggak salah ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas bahwa kelahiran teori Big Bang ini ternyata memang mendukung juga banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. Artinya bahwa wahyu itu tidak seenaknya diturunkan ya. Ternyata memang mendukung dan didukung oleh hal-hal yang sangat ilmiah sekali. Nah, semua agama ya, ternyata kalau saya kaji, saya baca itu memang mengulas asal-usul alam semesta ini ya. Di dalam kitab kita ada kan permulaan alam semesta itu, bahkan di salah satu ayat dikatakan fisitati ayam ya. Itu ayam itu kan waktu atau hari ya. Jadi genep dinten ya, yaum kan, yaum itu poe ya. Di dalam tradisi biblikal
atau tradisi Injil ya. Di dalam bahasa Latin yaum ini sepadan dengan kata aevum. Ini memang tidak jauh berbeda ya kalau di dalam diksi pelafalan yaum aevum, kemudian di dalam bahasa Ibrani makomo kan satu rumpunnya yom ya. Makanya kan ada Yom Kippur di dalam tradisi Ibrani. Tradisi Yahudi modern itu ada Yom Kippur. Nah, begitu ya aevum. Itu di dalam bahasa Latin. Nah, jadi alam ini diciptakan selama 6 hari ya. Bisa saja yaum di situ kan tidak hitungan seperti kita menghitung hari saat ini ya. Ada Senin, Selasa, misalkan. Jadi menciptakan awal penciptaan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu ya, Sabat ya. Dan di minggu naon ya. Minggu kan ketujuh minggu maaf dibalik ya. Minggu itu ke-1 ya Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi sampai Jumat. Nah, Sabtunya itu kan Sabat. Kalau di dalam, makanya di dalam tradisi Ibrani atau Hebreu itu ya, bahwa Sabat itu adalah waktunya untuk istirahat ya. Nah, sebenarnya tidak mengenal seperti itu ya. Bukan tidak mengenal, tapi penafsiran tentang hari di sini memang jangan selalu ditafsirkan dengan versi kita 24 jam, misalkan di Minggu sampai Jumat ya. Itu masih membuka kemungkinan bahwa yaum di situ itu bisa saja fase ya, atau tahap ya, fase tahap. Nah, setelah terjadi ledakan dahsyat ini dikemukakan oleh para astronom itu, bahkan mungkin para kosmolog ya. Nah, disitulah baru muncul yang namanya ruang dan waktu. Kalau tidak ada ruang dan waktu, maka tidak akan ada kita ya, tidak akan ada manusia, tidak akan ada makhluk-makhluk lain. Sebab salah satu syarat untuk menjadi makhluk, termasuk untuk menjadi manusia, adalah kita memang mesti tinggal di sebuah ruang dan waktu, di satu tempat dan saat ya. Di dalam bahasa Arab kan waktu itu bisa waktu, bisa saat ya. Ada di satu waktu, ada di satu tempat ya. Tidak bisa kita misalkan hidup tanpa di satu tempat, namanya juga makhluk ya. Nah, maka terciptalah ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu inilah yang menjadikan apapun yang ada di alam ini menjadi menua, kemudian menjadi fana. Fana itu kan rusak ya. Menjadi tidak kekal tentu saja, dan menjadi selalu mengikuti hukum yang namanya perubahan. Nah, tanpa adanya ruang dan waktu, maka itu tidak akan ada perubahan ya. Dengan adanya ruang dan waktu inilah maka muncul yang namanya perubahan, waktu ke waktu, kemudian jam ke jam, menit ke menit, hingga detik ke detik ya. Siapapun atau apapun yang ada di semesta ini pasti terikat oleh yang namanya perubahan ini. Tidak bisa kekal, tidak bisa menetap atau konstan, kemudian tetap begitu saja, itu sangat mustahil, karena kita memang sudah hidup di satu tempat dan di satu waktu, atau di dalam ruang dan waktu ini. Nah, sejak 300.000 tahun setelah terjadi peristiwa Big Bang dan munculnya ruang dan waktu, maka terbentuklah konon ya ini atom-atom. Ini mengikuti hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita kan disebut sunatullah ya, sunatullah, atau kalau di dalam ilmu fisika atau ilmu apalah mungkin dikatakannya hukum alam ya. Hukum alam ini adalah formula-formula atau tetapan-tetapan yang memang disediakan oleh alam ini. Penganut ateis mungkin mengatakan bahwa kemunculan alam ini memang tidak diciptakan atau terjadi begitu saja ya, meskipun ya dapat kita bantah sebetulnya, karena
Kalau sesuatu yang memang muncul begitu saja itu kan sifatnya gambling ya, judi. Sementara di alam ini kita melihat setiap susunan partikel dan atom ini memang memiliki rumus-rumus yang sifatnya memang seolah-olah dibuat gitu, diciptakan. Kalau kalau di kalau adanya atau munculnya ini tanpa diciptakan, tanpa sengaja, ya kemungkinan ya rumus-rumus yang ada di dalam atom pembentuk alam ini akan sakadaek ya, atau tidak tertata. Nah, begitu ya. Nah, jadi penganut ateis memang begitu ya, kebetulan saja katanya. Nah, sebentar, ya ini sebuah dilema ya bagi ateis nih. Orang ateis itu kan selalu mengeklaim bahwa segala sesuatu mesti ilmiah. Namun ini mereka mengatakan kebetulan ya. Nah, kebetulan itu bukan ilmiah ya. Kalau kebetulan kan bukan hasil penelitian ya. Kebetulan itu bahasa Sunda namanya kalarsan gitu ya, kebetulan. Nah, kemudian atom ini membentuk molekul dan partikel. Ini bukan waktu yang pendek ya, sangat lama sekali, hingga miliaran tahun lamanya, hingga membentuk hal-hal struktur alam ini menjadi lebih rumit dan sulit kita pahami. Kita mungkin sejauh ini dan sampai saat ini penelitian yang dilakukan oleh para ahli itu belum menyibak secara utuh misteri yang ada di alam semesta ini ya. Sangat sulit ya. Apa sebab? Saking luasnya, kemudian saking terbatasnya kemampuan kita. Dan ini memang sudah dijadikan satu tantangan ya. Panpudu katanya lah, tanpuduna illa bisulton, tembuslah atau eksplorasilah alam semesta ini. Kalian tidak akan mampu mengeksplorasinya kecuali dengan sultan, kekuatan. Nah, jadi sampai detik ini ujung alam semesta pun belum diketahui ayana di belah mana. Mungkin hanya asumsi-asumsi saja ya, asumsi yang memang didukung oleh penelitian, kemudian diasumsikan kemungkinan ujung alam semesta di situ misalkan. Sampai saat ini belum ada yang menemukan ujung alam semesta dan belum mampu menyibak banyak sekali rahasia di alam semesta ini. Kita saja sampai saat ini mungkin sampai tahun 60-an lah. Kalau saat ini karena misalkan kita khususnya orang barat itu sudah melakukan penelitian sampai ke ruang angkasa, sampai tahun 60-an saja kita hanya mampu menyebutkan bahwa jumlah planet itu ada 9. Nah, selanjutnya kan berkembang bahwa Pluto katanya bukan planet ya, dan lain sebagainya. Itu hanya melihat di bumi dengan melalui pencitraan satelit juga. Namun untuk sampai ke planet-planet yang kita sebutkan, misalkan untuk sampai ke satu planet Mars, kemudian Neptunus ya, kita belum sampai ke sana ya. Hanya mungkin menggunakan mesin. Karena untuk mendukung sampai ke sana itu diperlukan sekali unsur-unsur yang dapat membawa kita sampai ke sana dan kita tetap hidup tentu saja. Sementara untuk mendukung kita tetap hidup itu salah satunya butuh oksigen ya. Nah, jadi banyak sekali ya. Jangankan di alam semesta, di planet bumi saja, ini masih banyak sekali misteri yang belum terungkap. Ini COVID saja salah satunya adalah hal yang tiba-tiba muncul ya. COVID ya, itu hal yang tiba-tiba muncul. Nah, jadi informasi seperti ini sebetulnya dibahas juga ya di dalam kitab suci kalau kita mau meneliti dan mau membacanya tentu saja ya. Di dalam kitab suci banyak sekali sebetulnya info-info atau berita-berita tentang alam semesta ini. Kan di dalam Al-Quran saja ada banyak ayat-ayat yang ada kaitannya dengan
alam semesta kan. Bahkan ada surat An-Najm kan, gugusan bintang atau bintang kan. Kemudian ada tentang bulan, kemudian ada tentang apa, kalau oleh ahli astronomi kan sudah diterjemahkan sabuk Van Allen ya. Sabuk Van Allen itu pelindung bumi, itu sudah disebutkan ya. Dan kita memang tidak boleh mengklaim bahwa ini sudah diwahyukan sekian ribu tahun, tapi kita mesti imbangi dengan upaya kita di dalam mendukung dan membuktikan wahyu itu ya. Jangan misalkan yang membuktikannya orang lain kemudian kita klaim bahwa itu misalnya mencatut ya, mencatut bukan, kita mesti meneliti juga ya. Jadi ketika kita mengklaim bahwa wahyu itu hal-hal yang ilmiah, kita mesti imbangi atau mesti kita dukung dengan upaya kita di dalam meneliti alam ini ya. Jadi jangan sampai kita lamun dina ilmu a priori ya, kita mesti a posteriori, artinya kita buktikan oleh kita bahwa apa yang ada di dalam kitab suci kita memang sepadan dan selaras dengan konstelasi ataupun formula-formula yang ada di alam ini. Nah, jadi ada dulu kan sekitar abad 17 ya. Itu ada salah satu ilmuwan Inggris ya, Charles Darwin, mengemukakan tentang evolusi. Kita memang belum memahami secara detail ya evolusi itu seperti apa. Namun yang jelas kalau kita melihat makna ya, melihat makna harfiah, evolusi ini kan perubahan secara perlahan, dan ini memang terjadi ya. Yang namanya perubahan secara perlahan itu kita tidak menyinggung, tidak menyoal bahwa evolusi ini perubahan misalkan monyet jadi manusia ya, bukan begitu. Tapi segala sesuatu yang ada di alam ini memang terikat oleh evolusi, perubahan secara perlahan-lahan ya, dalam waktu yang memang cukup lama ya. Bumi kita saja melakukan evolusi ya, tina bentuk padat, bukan padat, dalam bentuk yang cair dan panas, lava kan, sekelilingnya itu dulu kan lava sebelum membeku. Selama miliaran tahun terbentuklah bumi seperti saat ini. Nah, itu kan evolusi ya, perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang memang cukup lama. Kebalikannya ya revolusi kan. Jadi perubahan ini memang ada ya di dalam hidup ini. Kita mau menamainya evolusi ya, mau menamainya change ya, itu silahkan ya. Saya yang jelas yang mesti menjadi kajian kita umat Islam adalah apa yang dikemukakan oleh para evolusionis barat ya, yang mengatakan tentang asal usul manusia. Kalau Darwin kan menulis buku The Origin of Species ya kalau tidak salah. Nah, kita memang mesti mengajukan asumsi atau mengajukan postulat mengajukan hal yang memang setelah kita teliti itu mesti begitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kan ada ayat ini ya, wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhikum summa ilaihi turja'un kan, hidup mati. Meskipun mungkin para mufasir itu menerjemahkan ayat ini tentang manusia ya, tentang manusia. Namun ketika ada kata kuntum ya, kuntum itu kan jamak ya, tina kana dan antum kan, kuntum, maka itu adalah berlaku untuk semua atau umum ya. Semua itu kan yang hidup awalnya mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, hidup lagi. Dan mungkin ini ada kata summa ya. Summa itu kalau tidak salah itu atof atau kata sambung ya, atof. Kalau dilanjut nih ayat ini ya, wa kuntum amwatan fahayakum summa yumitukum summa terus summa ya. Jadi sampai kita kembali kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kaidah di dalam keyakinan kita bahwa
memang mesti kita sadari bahwa di alam ini ada perubahan, kemudian kita itu menjadi salah satu bagian di dalam perubahan itu. Kita asana tina hal yang memang amwat ya, amwat itu mati atau ya tidak apa ya, sebetulnya sperma kan tidak mati ya. Tidak mati ya sperma itu, karena hidup kan, kalau mati ya tidak akan sampai ke ovum gitu. Nah jadi hidup mati terus berulang ya. Inilah yang menjadikan kita sampai di tahun ini, sampai kita ada di masa atau di periode saat ini. Nah, kita memang tidak diwajibkan sih untuk untuk mengetahui segala sesuatu, tidak ya. Cuman kita memang mesti mengetahui sesuatu, mengetahui hal yang banyak ya, mengetahui hal banyak, tetapi memang mesti fokus juga pada hal yang sedikit. Nah, kalau di dalam Hindu ya, ini ada istilah nih, Brahmande Avi Asti Yat Kincit Tanpinde Asti Sarvato. Artinya bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan ya, perjalanan perpaduan antara piranti keras sekaligus dengan piranti lunaknya. Nah, jadi beginilah ya, perjalanan alam semesta ini memang tidak pendek, sangat panjang sekali. Bahkan kalau kita mengkaji kosmologi Hindu itu ya, ada yang namanya kalpa akan di dalam Hindu ini. Konon satu kalpa ini bisa sampai 180 miliar tahun lamanya. Satu kalpa itu satu fase ya, satu kalpa. Nah, jadi untuk usia 13 miliar ini, untuk alam semesta saat ini belum 1%, 10%nya acan ya, dalam satu kalpa di dalam keyakinan Hindu. Satu kalpa kalau tidak salah ya. Kemudian kita saat ini ya, ada juga kan di dalam Hindu ini, dalam kehidupan manusia saat ini kita sedang memasuki fase Kali Yuga. Fase Kali Yuga itu adalah fase yang di dalam kehidupan itu dipenuhi oleh konflik, pertentangan, dualitas, kemudian hal-hal yang memang menjadi ciri khas di era Kali Yuga. Kalau di dalam buku yang ditulis oleh Jayabaya kan disebutnya zaman Edan ya, kalau tidak salah. Nah, zaman Edan ini lama ya, kalau di dalam tradisi Hindu bisa sampai 300.000 tahun lamanya, sampai 300.000 tahun lamanya, atau paling sebentar mungkin 100.000 tahun. Sangat lama sekali ya kita hidup di zaman Kali Yuga ini ya. Kalau mau kealaman jika nanya, maksudnya kita tidak akan sampai ke finish Kali Yuga ya, karena saking lamanya waktu ini. Nah, jadi ruang dan waktu ini tadi sudah saya katakan, kemudian melahirkan dualitas di dalam kehidupan di alam semesta. Ada terang dan gelap, ada siang dan malam, positif negatif, laki-laki dan perempuan. Kemudian dualitas itu bukan memisahkan struktur semesta, melainkan menyatukannya. Nah, jadi begini ya maksudnya. Jadi ketika di alam ini ada dualitas, ada siang dan malam, itu bukannya beda, bukannya terpisah, tetapi memang menyatukannya. Kalau tidak ada siang, misalkan di kita ya, kita tidak mengalami siang, payah juga kita ya. Bumi akan membeku tentu saja. Ini salah satu syarat kehidupan ini mesti ada dualitas ya, ada siang dan malam. Kalau malam ya poek hiji manusia memang tidak akan hidup dengan normal ya. Saya ingat sebuah film ya, yang mengisahkan tentang manusia yang tinggal di dalam goa ya, yang di dalam goa malah menjadi jahat ya. Menjadi jahat itu selalu dikaitkan ya, manusia yang tinggal di dalam kegelapan itu jadi jahat ya. Ada lagi film ini nih itu yang
si Will Smith itu, aduh lupa saya, I Am Legend ya, I Am Legend kalau nggak salah nih, betul kan nanti kalau salah nih. Itu kan ada makhluk yang memang terpapar oleh virus, kemudian dia tidak bisa hidup ketika ada cahaya matahari ya. Ini mirip dengan vampir ya, dan itu mesti ada di kegelapan. Nah hidupnya kan jadi tidak normal. Nah jadi dualitas ini mesti ada dalam hidup, menyatukan kita siang dan malam, positif dan negatif. Kalau hanya positif, kayaknya si medan magnet ya, misalkan positif itu akan tolak menolak ya. Kalau positif dengan positif ditemukan, negatif dengan negatif pun begitu ya. Jadi dualitas di dalam kehidupan ini memang mesti kita terima, dan itu ada di dalam diri kita juga ya. Kita kadang-kadang jadi jalmi positif ya. Kadang-kadang jadi negatif oke ya. Jadi memang ada di dalam diri kita dan di dalam alam semesta ini. Nah jadi ini sudah terbentuk sejak ruang dan waktu ini tercipta. Jadi manusia tidak bisa lepas dari itu, siang dan malam, kemudian positif dan negatif. Kalau kita bawa ke dalam diri kita, ada kanan, ada kiri, kenca, katuhu, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa pisah dengan kehidupan kita dan menjadi salah satu piranti lunak di dalam kehidupan ini. Hikmahnya ya kita mesti mengakui bahwa di samping yang baik ada yang jahat juga ya, di samping yang jahat ada yang baik. Nah begitu. Kemudian bahwa ini pendapat salah seorang sejarawan ya, Yuval Noah namanya. Ini asumsi juga sih sebetulnya, karena memang dia hanya mengemukakan hal-hal yang memang secara disebutnya itu, kalau kepustakaan kita memang mesti memahami jalan hidup masa lalu, manusia masa lalu. Nah salah satu hal yang memungkinkan kita bisa memahami masa lalu, misalkan kita ingin memahami kondisi manusia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, ya mau tidak mau kita memang mesti memasuki otak kepala manusia saat itu ya. Dan itu memang sulit ya, sangat sulit sekali bagi kita untuk memasuki otak kepala manusia sekitar 4000 tahun yang lalu ya. Makanya karena ini sangat sulit kita memasuki atau memahami otak kepala manusia yang hidup sekitar misalkan ribuan tahun yang lalu, maka alam semesta ini diciptakan juga di alam semesta ini, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah satu rumus di dalam kehidupan, yaitu gen manusia, genetika. Nah kalau kita ingin melihat misalkan nenek moyang kita seperti apa, ya kita tinggal melihat kita saja, tinggal melihat kehidupan kita saat ini saja ya. Kenapa kita misalkan orang Sunda resep makan nasi ya misalnya, karena nenek moyang kita makan nasi. Kalau dulu nenek moyang kita misalnya makannya itu misalnya umbi-umbian juga boleh misalkan sebagai makanan paling pokok ya, maka kemungkinan kita saat ini akan lebih banyak makan bolet dibanding makan nasi. Atau misalkan nenek moyang kita itu dulu makannya teh kentang, kita akan lebih banyak makan kentang dibanding makan nasi, karena nenek moyang kita dulu itu mewujudkan atau menciptakan tradisi ngahuma ya, tradisi pertanian di revolusi agrikultur. Maka sampai saat ini kita orang Indonesia, orang Sunda makannya teh nasi ya. Mungkin berbeda dengan orang Papua ya, ada yang makan sagu kan. Karena memang nenek moyangnya itu makan sagu ya. Kalau kita makannya nasi, makanan pokoknya ya.
Dan itu memang sulit ya, sulit karena genetika manusia itu kan diwariskan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya, dan ini menjadi semacam file atau rekaman yang akan diputar ulang oleh kita saat ini. Kita meskipun misalnya dipindahkan misalkan sejak kecil, sejak lahir ini ke planet bulan ya, kita itu dipisah oleh orang tua kita, dipindahkan misalkan ke bulan ya. Ini antehnya, kita ke bulan, dipisahkan oleh orang tua kita dan kita tinggal di bulan. Kita tetap ya, genetika itu tidak akan bohong, tidak akan mendustai kita. Di bulan kemungkinan kalau misalkan suatu saat nanti di bulan tiba-tiba ada kehidupan bisa menanam padi ya, atau bisa menanam tumbuhan, nah kita akan menanam padi. Sebab genetika ini memang sudah ditulis oleh tubuh kita dan diwariskan di generasi sebelumnya ya, bahwa misalnya orang Sunda mata ya tah genetika karena sangunya, maka ketika dipisah pun kita tetap bakal menanam padi di planet bulan itu, mau menanam sagu ya, mau menanam gandum. Nah itulah uniknya alam ini ya. Jadi ketika kita tidak bisa memasuki otak kepala manusia di masa lalu, maka diwariskan itu si informasi masa lalu ini melalui gen ya, bank data itu teh ya. Dan uniknya ini proses pembuahan ya, proses pembuahan manusia itu, sel ovum oleh sperma itu identik dengan tadi ledakan alam semesta ya. Hal yang kecil bisa menjadi hal yang multiseluler ya, kompleks sekali ya. Kita kan sangat kompleks sekali ya, asana satu sel tiba-tiba menjadi seperti saat ini. Jangankan kita ya, kita melihat satu pohon saja, pohon ya misalnya yang bijinya itu kecil, misalnya mangga lah atau limus ya, atau pohon pohon mangga itu kan jambu biji ya, kecil sekali bijinya itu, tetapi di dalam biji yang sangat kecil itu menyimpan info-info atau bank data tentang si jambu biji itu. Ketika ditanam, tumbuh, mengegedean sama ya, mirip ngeples atau sangat sama, dan memang sama ya dengan tumbuhan sebelumnya. Nah jadi ini di dalam si satu biji ini memang tersimpan info-info yang sangat, mungkin jumlahnya kalau dihitung bisa triliunan, termasuk di dalam sperma yang membuahi ovum dan menjadi kita saat ini. Maka otomatis di dalam tubuh kita ini menyimpan data-data masa lalu yang sangat kompleks, dan itu bisa dibuka ya. Bisa dibuka meskipun memang sangat sulit membukanya karena memang butuh aplikasi ya. Segala sesuatu untuk membuka itu kita identikan saja dengan handphone. Untuk membuka file-file tertentu memang dibutuhkan aplikasi. Sehingga misalkan kenapa di dalam HP kita tidak bisa menghapus file bawaan ya, file bawaan yang dibenamkan oleh si produsen HP, karena dibutuhkan aplikasi untuk membukanya. Nah, untuk membuka file yang ada di dalam diri kita pun, maka kita memang butuh aplikasi. Kita mesti mendownload. Nah, mendownload ke Play Store ya, kalau HP. Nah, kalau kita, maka kita mesti mendownloadnya dengan langsung merenung, melakukan kontemplasi. Kalau di dalam tradisi Islam, lakukan zikir, kemudian tafakur. Itu adalah upaya-upaya untuk mendownload aplikasi untuk membuka file-file di masa lalu. Bisa kita bayangkan ketika file-file yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan kebuka saat ini, maka akan muncul semacam imaji ya. Imaji itu artinya gambaran umum ya. Seolah-olah kita ini menjadi
di satu komputer bank data yang bisa membuka file-file masa lalu. Ya jadi semacam infocus kan nantinya itu. Jadi katingali. Sama halnya ketika kita misalkan karena kita ini kan saat ini seperti HP ya, ketika kita melihat satu gedung kan mirip dengan kamera ya, bahkan kamera lah yang mirip dengan mata sebetulnya. Kita melihat sebuah gedung ya, kemudian kita pulang ke rumah dan masih tetap akan kebayang si gedung itu. Inilah istimewanya istimewanya manusia. Jadi sampai kapanpun si gedung yang kita lihat itu akan disimpan di dalam memori kita, akan kebayang ya. Apalagi kalau interaksi dengan gedung itu sangat lama sekali ya. Mungkin bagi teman-teman yang dulu sekolah ya masih dapat membayangkan posisi sekolah itu seperti apa, WC ayah di belah mana, kelas ayah di belah mana. Meskipun saat ini misalnya sekolahnya itu sudah direhab, sudah diganti dengan bangunan lain, tetap si imajinasi atau si file tentang sekolah itu ada di dalam diri kita. Nah, itu adalah file-file sesaat atau file yang memang kita lihat saat ini. Ada file yang dibenamkan sejak zaman dulu ya, atau diwariskan, dan itu sulit dibukanya mesti melalui menggunakan aplikasinya yang mesti kita download. Mendownloadnya terbanyak kontemplasi, terbanyak zikir ya kan, proses download komo lamun misalnya apalagi kalau misalkan kitanya justru yang menjadi masalah itu hardware kitanya ataupun software kitanya memang jadul ya. Jadi ketika diinstal oleh aplikasi yang lebih update itu akan dianggap musuh, akan dianggap virus yang berbahaya kalau OS kitanya jadul atau ngadukung ya OS nate, si aplikasi OS nate ngadukung aplikasi yang diinstal, malah jadi naonnya ngelag atau nolak, nantinya akan menolak. Nah, memang kita mesti mengupgrade juga ya, mengupgrade diri kita setiap saat, setiap waktu, kemudian mengupdate pengetahuan kita, kemudian mengupdate apapun yang ada di dalam diri kita supaya ketika kita diinstal oleh aplikasi yang baru kita aneh ya, si diri kita tidak menolak. Sama halnya lah dengan gadget, dengan gawai. Ketika OS-nya masih jadul ya, diinstal oleh, misalkan saya ambil contoh lah supaya nyata ya, Android versi awal mungkin tidak akan bisa diinstal oleh WhatsApp versi saat ini ya. Nah, jadi memang kita mesti mengikuti salah satu untuk mendownload aplikasi yang dapat membuka file-file di masa lalu. Ini sangat unik ya. Inilah manusia. Nah, makanya kata siapa tadi, si Yuval ya, bahwa salah satu hal yang memungkinkan bagi manusia untuk memahami masa lalu adalah dengan memasuki otak kepala manusia saat itu. Ketika tidak bisa, maka oleh alam diciptakan satu piranti lunak, yaitu genetika manusia. Silahkan Anda kalau concern ataupun ingin membuktikan, lakukan saja upaya-upaya untuk membuka file-file seperti itu. Mungkin kita sebagai contoh ya, ini ada mungkin orang yang kata kita dia mah orang tahu di masa lalu. Nah, sebetulnya itu dapat saja file masa lalu itu kabuka. Jadi sama saya pernah mengilustrasikan konsep deja vu ya. Kan konsep deja vu itu ketika kita mendatangi satu tempat atau bertemu dengan orang lain seolah-olah sudah kita alami. Ya, sebetulnya yang mengalami itu bukan kita, tetapi bisa saja nenek kita, uyut kita, atau nenek moyang kita yang pernah ke tempat itu. Kemudian si filenya, si berkasnya itu diwariskan ke kita melalui gen itu ya. Nah, jadi begitu. Nah,
Mungkin sudah sampai saat ini, kita nanti di episode ketiga akan lanjutkan kembali tentang perspektif asal usul manusia ya. Kalau di kita kan asal usul manusia itu jelas, keyakinan kita merujuk kepada Nabi Adam, manusia pertama. Tapi di dalam banyak teori ya tentang asal usul manusia, ada yang menyebutkan bahwa kehadiran manusia di semesta ini sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu ya. Ini perspektif yang memang cukup unik dan cukup pelik jika kita dalami ya, antara keyakinan dengan apa yang diteliti ya. Tapi saya katakan tadi bahwa antara keyakinan dan yang diteliti ini tidak saling bertolak belakang, karena bagi kita bahwa awal kemunculan Nabi Adam itu adalah masa peradaban ya, masa peradaban. Bahkan oleh tokoh-tokoh agama di masa lalu memang sudah dikaji ini, bahwa sebelum Nabi Adam juga memang sudah ada kehidupan ya. Ada yang menyebutkan alam jin kalau tidak salah ya. Saya tidak akan membahas itu, yang jelas bahwa kita akan membahas perspektif asal usul manusia berdasarkan dua penilaian ya, dan ini tidak bertolak belakang tetapi saling melengkapi ya. Nah, jadi itu saja, mudah-mudahan episode kedua pembahasan buku COVID ini cukup cukup sekian begitu. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah atau ada kesalahan yang saya sebutkan, karena ya begitulah ya, manusia sok hilap, kemudian kadang-kadang bukan hilap lagi ya, salah ya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya juga bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang senantiasa menyimak video ini. Nuhun, wassalamualaikum.